Hi guys, welcome to my first YouTube channel, Bincang Pramugari. Nah, di channel ini aku bakalan ngebahas apapun tentang dunia penerbangan, mulai dari pengalaman aku selama aku jadi pramugari, tahapan-tahapan rekrutmen aku, training, sampai akhir aku jadi pramugari, senior flight attendant, sampai akhirnya aku menjadi instruktur, dan akhirnya aku juga resign dari pramugari. Kalau kalian into this topic, jangan lupa buat di like, comment, dan subscribe channelnya. Kalian juga bisa nemuin aku di Instagram di Bincang Pramugari. Aku juga punya TikToknya, sama-sama di Bincang Pramugari. Thank you in advance. Nah, seperti yang udah aku jelasin tadi, kalau di channel ini aku akan membahas apapun tentang pramugari. Gimana kehidupan aku selama menjadi pramugari, proses seleksinya bagaimana, pada saat aku training bagaimana, semuanya aku jelasin sampai gosip-gosip pramugari. Aku yakin deh pasti kalian sering banget dengar-dengar gosip tentang pramugari, ini dan itu. Gimana sih cara bikin rambut ala pramugari, isi koper pramugari, semuanya akan aku bahas di channel aku ini. Tapi untuk video kali ini, aku fokus dulu ngebahas tentang proses aku pada saat seleksi, mulai dari seleksi, trainingnya, sampai akhirnya aku memutuskan untuk resign dari pramugari. So, tanpa berlama-lama lagi, kita simak yuk. And then when the day is finally come, I prepare for anything and then I go for the recruitment. Itu tepatnya di Hotel Grand Candi di Semarang. Aku inget banget tuh, aku sendirian, aku nggak punya kenalan siapa-siapa. Sebelumnya juga aku nggak ada sekolah pramugari. Aku cuma ngerasa semua berkasnya udah komplit, aku udah foto, semuanya deh pokoknya. Terus modal nekat kali ya, nekat sama yakin. Terus aku berangkat deh ke rekrutmennya itu. Sesungguhnya kalau ditanya apakah pengen banget jadi pramugari pada saat itu ya, jelas ada keinginan. Cuma kalau ditanya skala 1 sampai 10, mungkin keinginan aku saat itu tuh cuma kayak 4 atau 5. Jadi aku ikut rekrutmennya itu yang kayak aku bilang tadi, nothing tulus. Iseng juga, pengen tahu juga gimana sih rekrutmennya kayak gimana, sulit nggak, saingan-saingannya kayak gimana. Terus pas di hari aku mutusin, oke aku mau ikut rekrutmen, ya udah, jadi aku kayak puas juga tahu seleksinya gimana, dan ternyata thanks God, luckily aku keterima. Jadi di rekrutmen pertama aku keterima oleh Lion Group sampai akhirnya menunggu proses dipanggil lagi untuk kontrak, medical check up dan lain-lain. Oke, harinya udah tiba. Aku udah bawa dokumen komplit. Aku saat itu juga keadaan aku lagi fit-fitnya. Rambut aku saat itu panjang, kira-kira segini juga. Cuma karena aku sebelumnya tuh nggak punya referensi apapun. Google pada saat itu udah ada, cuma kita nggak bener-bener aktif kayak zaman sekarang. Karena waktu itu aku daftar di tahun 2014, tepatnya waktu usia aku masih 21. Kemampuan makeup aku juga nggak seperti sekarang. Terus aku juga nggak punya siapapun yang buat ditanya. Jadi informasi aku untuk menjalani rekrutmen itu emang minimal banget. Minimalis banget, bisa dikatakan nyaris nggak ada. Jadi aku searching di Google itu cuman sejarah tentang Lion Group-nya. Punya penerbangan kemana aja, pesawatnya itu ada berapa, cuma itu aja yang aku cari. Itu pun setelah di hari rekrutmen yang kedua atau yang ketiga. Di hari pertama itu aku bener-bener modal nekat, bisa dibilang gitu. Yang penting sampai dokumen aku komplit, ya udah aku berangkat. Di hari pertama rekrutmen adalah tahapan yang diberikan oleh tim rekrutmen adalah mengukur tinggi dan berat badan. Jadi sistemnya itu, sistem seleksinya pada saat itu kayak sistem gugur. Mereka kan memberikan ketentuan untuk tinggi badan minimal itu 158 dengan berat badan proporsional. Jadi pada saat di rekrutmen memang tidak di-mention berat badannya berapa. As long as bentuknya itu masih oke, gimana ya aku jelasin bentuk. Maksudnya shape-nya itu masih kelihatan fit dengan tinggi badan dan berat badan segitu, biasanya masih pas. Pada saat itu aku tinggi 158 karena tinggi aku minimal banget, 158, dan berat aku saat itu 55 atau 56 kilo. Dan itu masih oke. Aku pun sebenarnya deg-degan karena pribadi aku ngerasa kayaknya aku kegendutan deh buat jadi pramugari, kayaknya aku overweight deh. Tapi kan yang balik lagi yang aku bilang tadi, modal yakin, modal nekat, ya udah. Aku udah tes tinggi berat badan dan ternyata lolos, udah tuh langsung masuk ke tahap selanjutnya. Jadi kalau di tahapan pertama kalian gak lolos untuk tinggi ataupun berat badan, kalian gak mungkin dilanjutin ke tahapan selanjutnya. Tahapan selanjutnya setelah tinggi dan berat badan, kalian bakal diminta untuk tes fisik. Tes fisik itu maksudnya dilihat apakah ada bekas luka di tangan dan kaki kalian, cara jalan kalian. Nah, untuk tes fisik ini kan bakal dilihat sama
tim rekrutmennya, saran dari aku sih mendingan kalian pakai rok, tapi roknya juga jangan terlalu pendek ya, yang di bawah lutut ataupun pas di batas lutut, jangan sampai di atas lutut. Kenapa? Karena mereka juga pengen lihat apakah ada bekas luka di daerah kaki kalian. Kalau kalian pakai celana agak repot pada saat tes ini, karena harus digulung-gulung kan. Jadi kalau misalnya pakai rok itu akan mempermudah kalian. Mereka akan ngecek dari bagian tangan, jam kalian akan dilepas, kalau pakai gelang, cincin semuanya dilepas untuk melihat apakah ada bekas luka. Pada saat aku, luckily memang aku nggak punya bekas luka apapun ya. Tapi kalau misalnya kalian penasaran atau kalian bingung kalau punya bekas luka tapi kecil, selama itu kecil dan bisa ke cover dengan foundation atau sesungguhnya warnanya agak sama warna asli kulit kalian, itu biasanya masih fine. Terus mereka juga ngecek bagian telinga untuk melihat apakah ada tindikan yang lebih dari satu. Kan tindikan normalnya tuh cuma satu ini aja ya, sepasang. Kebetulan aku juga punya beberapa tindikan. Jadi selama tidak digunakan antingnya pada saat rekrutmen, inget ya, piercing lebih dari satu monggo dicopot dulu. Jadi cuma ada bekasnya titik kecil itu biasanya juga mereka tidak mempermasalahkan. Sama apakah ada tato yang terlihat atau tidak. Pada saat aku rekrutmen, aku tidak punya tato, aku juga nggak punya piercing lebih dari satu. ada bekasnya, cuma nggak kelihatan yang gede banget dan aku nggak pakai antingnya. Terus kalian juga akan diminta untuk jalan. Di tahap ini kalian akan disuruh jalan satu persatu dengan jarak dekat kok. Mungkin kayak cuma dekat banget, kurang lebih mungkin 10 langkah. Jadi untuk dilihat apakah kalian tegak ataukah bahu kalian simetris atau enggak. Di saat itu problem aku satu, karena bahu aku tuh nggak simetris. Jadi bahu aku yang sebelah kiri itu cenderung lebih naik daripada bahu kanan aku. Nanti biasanya mereka kasih note-note gitu, apa aja yang kurang. Pokoknya kadang aku suka grogi ya, karena kita jalan dilihatin sama tim rekrutmennya. Aku juga yakin pasti kalian grogi. Tapi jangan lupa makan siang dulu, makan siang ataupun sarapan, biar kalian juga bisa fokus pada saat menghadapi di rekrutmen tersebut. Oh, sama mereka juga akan ngecek apakah ada acne ataupun acne scars. Apakah masih ada jerawat ataupun bekas jerawat. Kalau misalnya ada jerawat yang masih aktif, biasanya mereka akan menanyakan apakah biasanya seperti itu. Bisa, kadang kan jerawat hormonal ya, mungkin pada saat rekrutmen kalian lagi menstruasi yang menyebabkan kulitnya juga jadi breakout, bisa dijelaskan ke mereka. Nanti biasanya mereka juga akan nulis notes kecil di catatan mereka, apakah berjerawat ataukah menggunakan kawat gigi misalnya, seperti itu. Nah, karena proses seleksi itu langsung dikabarin hari itu juga untuk hasilnya. Sama di tahapan kedua ini, setelah semuanya peserta sudah dicek, maka di akhir acara akan langsung ditentukan apakah kalian bisa lanjut ke tahap selanjutnya ataupun kalian nggak bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Sebelumnya kan kalian pasti sudah melakukan pendaftaran tuh berupa nama sama nomor. Nah, nanti di akhir acara, di akhir seleksi, nama dan nomor kalian tuh akan dipanggil. Kalau kalian bisa lanjut ke tahapan selanjutnya ataupun tidak. Nah, kalau di tahapan kedua ini kalian lolos, berarti kalian lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan ketiga yang diadakan di hari berikutnya lagi. Pada saat rekrutmen yang pengalaman aku, hari ketiga itu diisi dengan interview. Nah, di sini nih bagian yang quite tricky, deg-degan, bingung juga ya. Apalagi aku tuh belum pernah ngelamar pekerjaan sebelumnya. Jadi interview kerja pada saat itu di 2014 itu adalah pengalaman pertama aku banget. Yang kayak aku jelasin juga sebelumnya, kalau pengetahuan aku tentang rekrutmen juga masih minim. Aku sempat buka Google tuh tentang Lion Group. Siapa pendirinya, didirikan tahun berapa. Jadi tips buat kalian, ada baiknya kalian tuh searching dulu. At least searching tentang maskapai apa yang kalian mau apply, setidaknya kalian tahu sejarahnya. Sejarah singkat perusahaan tersebut, sudah beroperasi sejak kapan, maskapainya itu terbang kemana aja, terus mengoperasikan pesawat jenis apa aja, plus ditambah pengetahuan umum lainnya yang masih sehubungan dengan dunia penerbangan. Contohnya, nama-nama bandara di Indonesia, nama-nama bandara di luar, kalau mau lebih oke lagi. Terus ada 3-letter code-nya. 3-letter code tuh nanti akan aku bahas di video selanjutnya ya, 3-letter code itu apa. Kalau sekarang kalian bisa googling 3-letter code itu apa. Terus kalian bisa tambah lagi pengetahuan umum kalian tentang perbedaan waktu yang ada di Indonesia, karena di setiap kota yang ada perbedaan waktunya juga pasti berbeda-beda. Itu aja sih tipsnya. Terus di interview ini tim rekrutmennya menggunakan bahasa Inggris. Jadi itu juga salah satunya kenapa kalian juga harus mempersiapkan kesiapan kalian untuk menggunakan bahasa Inggris, karena di interview kalian diminta untuk menjawab dengan bahasa Inggris.
pada saat rekrutmen aku memang gak semuanya pakai bahasa Inggris. Jadi ada beberapa peserta yang tetap menjawab dengan bahasa Indonesia walaupun rekrutmennya memberikan pertanyaan dengan bahasa Inggris. Masih bisa diterima, tapi logikanya tuh kalau mereka memberikan pertanyaan dengan bahasa Inggris pasti kan juga akan jadi poin plus kan buat kalian kalau kalian menjawabnya juga pakai bahasa Inggris. Jadi make sure you have to prepare for your English. Lolos interview, kalian lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan keempat, dan itu di hari berikutnya lagi. Hari keempat ini adalah untuk psikotes. Psikotesnya seumum ya, kalian bisa searching lagi di Google apa aja sih psikotes itu yang dibahas. Pada saat aku itu berlangsung kurang lebih 2-3 jam. Setelah tahapan psikotes, udah deh proses seleksinya selesai yang di Semarang. Jadi kita semua diminta untuk menunggu hasilnya kurang lebih 2-3 minggu. Nanti akan, kalau kita misalnya emang keterima, kita akan dihubungi oleh pihak dari lain grupnya untuk melanjutkan ke tahap medical examination atau MEDEX. Setelah MEDEX atau medical examination, kita masih disuruh menunggu lagi untuk tahu hasilnya. Jadi kita juga akan dihubungi lagi oleh tim dari lain grupnya kurang lebih 2 minggu ya, untuk dijadwalkan untuk datang ke Jakarta untuk melakukan tanda tangan kontrak. Tanda tangan kontrak aku pada saat itu belum di Balaraja. Kalau sekarang kan semuanya sudah di Balaraja ya, training centernya, kantornya. Kalau aku dulu aku tanda tangan kontrak aku masih di Harmony, di gedung Lion Group, namanya Lion Tower yang ada di Harmony. Untuk tanda tangan training bisa bersama wali. Wali itu bisa siapapun yang kalian anggap wali, bisa orang tua atau siapapun yang kalian anggap wali. Gitu. Proses rekrutmen selesai, kalian tinggal menunggu lagi jadwal untuk melakukan training. Biasa dari tanda tangan kontrak itu kurang lebih 2-3 hari, kalian akan dipanggil lagi untuk menuju mes di Balaraja untuk melakukan training selama kurang lebih 6 bulan. Tergantung kesediaan kelasnya juga ya, kesediaan kelasnya, kesediaan penerbangannya pada saat flight training. Ini aku bahas dulu dari awal. Yang aku berjalan sekitar 6 bulan. Jadi selama training kita tinggal di mes di Balaraja. Jadi kalau misalnya kita mau datang ke training centernya itu cuma cukup jalan kaki, karena itu semuanya satu lingkungan. Ada mesnya, ada training centernya, ada kantornya, kafetaria, semuanya di satu lingkungan. Jadi kalian tuh berangkat pagi-pagi tuh, waktu aku sama teman-teman aku tuh satu batch, kita dibagi-bagi per batch. Batch itu dibagi berdasarkan apa? Berdasarkan pada saat kalian masuknya. Jadi di satu batch aku itu ada 20 orang, kalau nggak salah tuh 20 orang. 20 atau 22, aku juga lupa berapa tepatnya, tapi kurang lebih sekitar 20 orang. Jadi setiap pagi kita berangkat bareng-bareng buat ke training center, buat belajar. Belajarnya itu dimulai dari pukul 8.30 dan selesai di pukul 16.30 sore, selama 8 jam per harinya. Sabtu Minggu kita libur, kita hanya training di hari Senin sampai hari Jumat. Nah, proses training ini menurut aku salah satu proses yang paling menarik dari sepanjang perjalanan karir aku menjadi pramugari. Karena di training itu benar-benar kita ketemu teman baru, kenal lingkungan baru, kenal makanan baru loh. Bahkan kenal makanan baru yang dibawain dari teman-teman kita. Karena kan tuh seluruh Indonesia tuh ya teman-teman kita, ada yang dari Makassar, ada yang dari Kupang, jauh-jauh banget, ada yang dari Medan, banyak banget. Jadi kita juga belajar macem-macem. Terus pada saat training, for me it shapes me to be a better person. It shapes me to be something new. Proses training itu di darat kurang lebih 3 bulan. Jadi kita diberikan teori-teorinya tentang pramugari, karena aku yakin banyak dari kalian yang masih menganggap kalau kerjaan pramugari itu semuanya melulu tentang service di sini, I mean yang ngebantuin penumpang ngangkatin koper, terus gimana caranya dandan cantik, pakai seragam cantik. Kebanyakan dari kalian aku yakin pastinya dipikirin tentang pramugari itu kayak gitu, training di pramugari itu kayak gitu. Sedangkan pada kenyataannya guys, wow, itu semuanya nearly most of the training is talk about safety. Dan itu aku nggak bisa bilang itu mudah ya, karena itu juga cukup sulit. Cuma aku yakin kalau kalian niat pasti kalian bisa. Buku manualnya pramugari itu pada saat aku dulu namanya FAM, singkatan dari Flight Attendant Manual. Tapi kalau sekarang sudah berubah menjadi SEP atau Safety Emergency Procedure. Itu buku atau manual yang menjadi pegangannya pramugari dalam bertahan hidup menjalani training. Jadi di satu buku itu kurang lebih tebalnya segini deh. Ya, dan itu dalam bahasa Inggris yang akan kita pelajarin selama 3 bulan. Semua tesnya, semua pertanyaannya, semua mengacu pada buku manual tersebut.
Di setiap pelajarannya, di akhir setiap pelajaran pasti kita akan diberikan kuis maupun tes yang untuk menentukan apakah kalian bisa lanjut ke kelas berikutnya atau tidak. Jadi kalau misalnya kalian kurang di salah satu pelajaran, jadi kalian harus mengikuti remedial, cari kelas baru, mengikuti kelasnya lagi, dan ikut ujiannya lagi. Jadi saran aku dari awal benar-benar belajarnya yang disiplin, yang tekun, biar kalian gak perlu remedial. Jadi pada saat kalian lulus, satu angkatan bisa lulus bareng, enak kan? Daripada teman kalian udah lulus, masa aku belum lulus, pasti bakal ada perasaan tertekan dan lain-lain. Jadi dari awal harus belajarnya yang rajin. Terus selesai ground training yang kurang lebih 3 bulan itu, kalian akan melakukan yang namanya flight training. Flight training itu apa sih? Jadi kan udah dapet tuh teori-teori pada saat kalian di darat ataupun di ground selama 3 bulan itu. Pada saat flight training, semua teori-teori yang kalian dapat akan diimplementasikan di pesawat terbang bersama penumpang. Jadi kalian benar-benar terbang seolah-olah sudah menjadi pramugari, tapi belum ya. Kalian tetap berstatus sebagai pramugari training atau FA training. Di situ, di flight training tersebut, kalian akan di-guide ataupun akan dibimbing oleh instrukturnya beberapa kali melakukan guiding hingga saat kalian sudah dinyatakan untuk ready atau siap untuk menjalani flight check di flight training tersebut. Flight training tersebut akan dilakukan beberapa sektor karena setelah kalian sudah dibimbing oleh instruktur, kalian akan dicek oleh company instruktur hingga akhirnya kalian akan dicek oleh DKPPU. Kalau kalian sudah dicek, tes terakhir adalah pengecekan terakhir adalah cek dari DKPPU tersebut. Kalau kalian dinyatakan rilis, ya udah berarti kalian rilis resmi menjadi pramugari. Kalian tinggal menunggu untuk FAC kalian atau Flight Attendant Certificate kalian di-issued dari DKPPU, and then congratulations, you finally become a flight attendant. Nah, udah aku share ya secara singkat pengalaman aku dari mulai rekrutmen sampai akhirnya aku rilis menjadi pramugari. Kalau kalian ngerasa sharing yang aku berikan hari ini tuh masih kurang lengkap, masih kurang detail, Kak, aku masih bingung tentang ini, itu, pastikan kalau kalian tetap ngikutin channel aku, karena di channel-channel aku berikutnya aku akan ngebahas bagaimana sih cara-caranya, tips dan triknya mendetail. Aku akan ngikutin dari setiap pertanyaan yang kalian berikan ke aku dan aku akan jawab sedetail mungkin. Untuk itu, segini dulu sharing dari aku hari ini. Semoga sharing dari aku ini bermanfaat ataupun mengencourage kalian yang punya keinginan jadi pramugari atau sebatas kepo tentang dunia pramugari. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Masih tetap di Bincang Pramugari. Ciao!